Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Atrasan Fauhan. Saya dari kelas Budidaya Ilmu Perikanan Fakultas Pertanian Untirta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan NIM 44432304148. Nama saya Atrasan Fauhan. Di sini saya sedikit ingin menjelaskan dan membeberkan mengenai penjelasan pemeliharaan ikan glowfish dengan menggunakan wadah akuarium ya teman-teman. Akuarium ini sebetulnya sudah banyak banget digunakan oleh masyarakat luas di Indonesia ini. Lebih tepatnya untuk memelihara ikan. Banyak juga orang-orang yang ingin memelihara dengan simpel, yaitu menggunakan akuarium. Mengapa seperti itu? Dikarenakan akuarium ini cukup simpel untuk pemeliharaannya, tidak terlalu banyak alat-alat, dan alat-alatnya pun sangat mudah untuk dicari, ditemukan di toko-toko ikan-ikan tuh banyak banget ya. Di sini saya dengan tugas rekayasa aquaculture, pertama-tama yang paling penting, lanjut saja, sebelum kita memelihara ikan, kita menentukan dulu dong, kita ingin memelihara ikan apa. Di sini saya menggunakan ikan glowfish. Ya, ini sangat penting. Jikalau kita ingin memelihara ikan, apa dulu ikan ya? Kalau tidak ada ikan, tidak yang harus dipelihara. Paling bakteri-bakteri seperti itu. Lalu yang paling utama ini ikan, dan utama yang kedua dan ketiganya ini ada akuarium dan air. Karena ikan tidak bisa hidup tanpa air, teman-temanku. Nah, seperti itu. Jadi tahapan-tahapan untuk pemeliharaannya tuh kita siapkan dulu wadahnya, yaitu akuarium, lalu kita isi air, mau itu air sumur, air PDAM, apapun itu, yang penting diisi dengan air. Sebelum memasukkan ikan di akuarium ini, kita bisa terlebih dahulu endapkan dulu si airnya, agar airnya menjadi bagus kualitas airnya dari segi oksigen dan lain-lainnya. Seperti itu teman-teman. Setelah kita mempersiapkan akuarium yang telah diisi air, lalu kita masukkan si ikan glowfish ini ke dalam akuarium. Nah, tapi jangan kita langsung masukkan juga, harus kita aklimatisasi dulu si ikan glowfish ini agar dia bisa menyesuaikan suhu air yang ada di akuarium ini. Seperti itu teman-teman. Setelah kurang lebih 10 menit diaklimatisasi, baru masukkan si ikannya ke dalam akuarium. Seperti itu. Nah, setelah itu juga jikalau ingin lebih bagus lagi untuk kesehatan ikan dari segi apapun itu, kita bisa menambahkan aerator. Aerator ini fungsinya untuk penambahan oksigen di dalam air di akuarium ini. Terus juga kita bisa menambahkan hiasan tambahan tanaman air di dalam akuarium gitu. Dan bisa juga menambahkan pasir juga agar terlihatnya bagus dan seperti layaknya di alam liarnya. Seperti itu teman-teman. Dan untuk ada tambahan lainnya juga kita bisa pakannya, biasanya untuk glowfish tuh pakan-pakan yang kecil, pelet-pelet kecil gitu, yang ukurannya yang mungkin sebutir-butiran pasir seperti itu. Banyak kita temukan di toko-toko untuk pembeliannya. Mungkin untuk makannya paling sehari sekali ya untuk makan glowfish ini, jadi tidak terlalu banyak juga, sedikit-sedikit, karena kalau terlalu banyak juga bisa mengakibatkan kematian pada ikan gitu, karena terlalu over kita memberi pakannya. Seperti itu teman-teman. Dan untuk pemeliharaannya juga cukup mudah untuk akuarium ini. Paling kita sekitar untuk ya 2 minggu sampai sebulan kita menguras airnya untuk diganti yang baru airnya gitu, membersihkan lumut-lumut yang terhadap di kaca-kaca akuarium ini, membersihkan filter-filternya gitu, seperti itu. Dan lalu kita meripitnya again, repeat again seperti itu.
agar kualitas akuariumnya masih top lah, top mantap is the best. Seperti itu teman-teman untuk pemeliharaan ikan blowfish dengan wadah akuarium ini. Mungkin cukup sekian penjelasan singkat saya Atasan Pauhan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.